alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hari ini kita masuk di jenis ke-25. Fadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala musannif rahimahullah ta'ala qanun khamisu wal 20 kitabatul hadithi wa rabtuhu wa takiduhu. Jenis yang ke-25 yaitu adalah ketentuan dan pengikat dalam hadis. Tentang menulis hadis dan mentobatnya serta mengikatnya. Semua ini menulis namanya. Ya. Takyid al-hadith, menulis hadith, mengikat hadith dengan menulis. Mentobatnya. Iya. Ini semuanya ataf ke kitabatul hadith. Warada fi sahih Muslimin an Abi Sa'id marfu'an man kataba anni syai'an siwal Qur'ani falyamhuhu. Sungguh telah datang dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menulis dari sesuatu selain Al-Quran, maka hendaklah dia menghapusnya. Ini di awal Islam ini. Dulu orang hanya disuruh menulis Quran supaya tidak samar antara Quran dan hadis. Maka siapa yang menulis hadis, hapus. Terus. Qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, wa mimman ruwina anhu karahatu dzalik Umaru wa Ibnu Mas'udin wa Zaid bin Thabitin wa Abu Musa wa Abu Sa'idin fi jama'atin akharina minas sahabati wat tabi'ina. Dan di antara orang-orang yang diriwayatkan kepada kami darinya yaitu Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abu Musa, Abu Sa'id dan sekelompok yang lainnya dari kalangan sahabat dan tabi'in membenci hal tersebut. Qala, kata Ibnu Salah, wa mimman ruwina anhu ibahatu dzalik Abu Aufiluhu Aliyun wa Banul Hasanu wa Anasun wa Abdullah bin Amri bin Asi fi jam'in minas sahabati wat tabi'ina. Dan di antara orang-orang yang diriwayatkan kepada kami darinya yaitu Ali dan anaknya yaitu Hasan dan Anas dan Abdullah bin Amr bin Asi dan sekelompok dari kalangan sahabat dan tabi'in membolehkan hal tersebut atau melakukannya. Artinya di kalangan para ulama berselisih pendapat tentang menulis hadis. Ada yang membolehkannya, ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan makruh. Dan beliau sudah sebutkan siapa-siapa yang membolehkan dan yang memakruhkannya. Qultu, berkata Ibnu Katsir, wa thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uktubu li Abi Syahin. Dan telah tetap di dalam Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tulislah untuk Abi Syahin. Tuliskanlah Untuk Abi Syahin. Artinya ini ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya tadi. Tadi Nabi bilang siapa yang menulis hapus, sekarang tuliskan. Iya, terus. Wa qad taharra hadzal fasl fi awail kitabinal al-muqaddimati walillahil hamd. Dan pasal ini telah tersimpulkan pada awal-awal kitab kami di pendahuluan. Walillahil hamd. Qala al-Baihaqi wa Ibnu Salah wa ghairu wahidin, berkata al-Baihaqi, Ibnu Salah dan banyak dari para ulama, ba'da nahya an dzalik kana hina yukhaful tibasuhu bi Qur'an. Boleh jadi larangan tersebut terjadi ketika dikhawatirkan akan terjadinya kesamaran dengan Al-Quran. Wal idna fihi hina umna dzalik wallahu a'lam, dan diizinkan padanya ketika aman terjadinya kesamaran dengan Al-Quran. Jadi ini namanya dikompromikan antara dua hadis tadi. Dikompromikan antara dua hadis tadi. Yang melarang ketika terjadi kesamaran antara Quran dan hadis. Itu yang memakruhkan. Yang membolehkan yaitu ketika tidak ada lagi kesamaran antara Quran dan hadis. Orang sudah paham ini Quran, ini hadis, maka boleh menulisnya. Wa qad hukiya ijma'ul ulama'i fil aqsar mutaakhirati ala taswigi kitabatil hadithi.
Dan sekumpulan ulama telah dihikayatkan pada masa belakangan telah dihikayatkan atas bolehnya menulis hadits. Wa hadza amrun mustafidun syai'un dha'iun min ghairi nakirin, dan perkara ini tersebar umum dan populer tanpa adanya pengingkaran. Tidak ada mengingkari bahwa di ulama belakangan mereka menulis, berarti sudah hilang kesamaran antara hadis dengan Quran, makanya mereka membolehkan hal tersebut. Tidak ada mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa penghikayatkan ijma' di kalangan mutaakhirin. Walaupun tadinya perkara itu diperselisihkan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, tapi kan ada ilah, ada sebabnya. Itu dikhawatirkan akan samar dengan Quran. Ketika hal itu terangkat, maka menjadi boleh menulis hadis. Fa idza taqarrara hadza fayanbaghi likatibil hadithi aw ghairihi minal ulumi. Dan jika perkara itu telah tetap, maka sepantasnya untuk menulis hadis atau selainnya dari ilmu-ilmu ayat bita mayuskilu minhu, agar dia membuat ketentuan apa yang iskal darinya. Misalnya muskil, kasih harokat. Misalnya tidak ditahu ini harokatnya apa, kasih harokat. Dia tentukan dobatnya. Misalnya Imam Nawawi tidak kasih harokat, tapi dia terangkan bil fathi, bil kasri, dikasih begitu. Itu namanya dobat di kalangan ulama dulu. Dia tidak kasih harokat karena gundul. Dipahamkan? Tapi supaya dia tahu harokatnya, mereka katakan di kasro, di fathah, di dhammah huruf pertama, kedua, ketiga, mereka kasih keterangan. Terus. Au qad yushkilu ala ba'di thalabati fi asl kitabi naqatan wa syaklan wa i'raban. Atau apa yang iskal atas sebagian pelajar pada asal kitab, baik itu titiknya, harokatnya, dan i'rabnya. Maka diterangkan kalau muskilat titiknya dengan titik 2 di bawah, titik 2 di atas. Antum kalau lihat buku-buku orang terdahulu begitu. Dikasih keterangan, titik 2 yang di bawah, titik 2 yang di atas. Di dhamma yang titik 1 di atas, di kasro yang titik 1 di bawah. Maksudnya gitu, titik 1 di atas, titik 1 di bawah. Titik 2 di bawah, iya, titik 2 di atas. Jadi mereka kasih keterangan seperti itu. Itu namanya dhabt. Ya, memberikan keterangan terkait dengan apa yang ditulis. Terus. Alama wal mustalahu alaihi bainan nas. Atas apa ya dia merupakan istilah di antara manusia. Walau qayyada fil hasyiyati lakana hasanan. Dan seandainya dia mengikatnya dengan catatan kaki, niscaya itu lebih bagus. Lebih bagus lagi. Jadi maksudnya di atas, tidak dikasih keterangan di tengah karena butuh lagi tambahan kata setelahnya, akhirnya jadi tebal. Tapi kalau ditambahkan di hasyiah, iya, catatan di bawah, catatan kakinya saja, iya, itu lebih bagus. Wayang bagi taudihu, dan sepantasnya tulisan itu jelas. Wayukrahu ta'liku wa ta'liku fil kitabi li ghairi udhrin. Dan dibenci yaitu dengan menulis tulisan yang kecil dan mencampurkan huruf yang sepantasnya dibedakan di dalam menulis tanpa udzur. Enggak begitu sebenarnya itu. Yukrahu tadqiq. Iya. Yukrahu at-tadqiq. Dibenci itu at-tadqiq. Itu menulis dengan huruf yang tipis. Maksudnya kecil. Terus juga wat-ta'liq. Dibenci juga at-ta'liq. Ta'liq itu disambung semua hurufnya. Iya, kasih jarak. Maksudnya namanya orang kasih catatan kaki supaya jelas dengan tidak jelas. Sekarang dengan catatan kaki tambah jelas. Enggak ditahu ini apa yang dia tulis. Apa yang dia kasih catatan kaki. Tanpa ada udzur. Terus. Qala Imam Ahmad bin Ammi Hambalun wa qad ra'ahu yaktubu daqiqan la tafal. Dan Imam berkata kepada anak pamannya yaitu Hambal, sungguh Imam Ahmad telah melihat anak pamannya yaitu Hambal menulis dengan tulisan yang kecil. Kemudian Imam Ahmad berkata, jangan kamu lakukan.
fa innahu yakunuka ahwaju ma takunu ilaihi, karena sesungguhnya tulisan kecil itu akan menipumu terhadap sesuatu apa yang kamu butuh padanya. Sekarang tulisan kecil ya, suatu saat dibutuh, dia tidak tahu apa ini dulu ya. Begitu. Iya, sekarang dia tulis, tapi kecil. Nanti saat dia butuhkan dia, apa dulu ini? Dia khianat, tulisan itu mengkhianatinya. Pada saat dia putus sekali itu tulisan. Iya, lagi tidak ada temannya, tidak ada guru, dia tanya. Dia putus sekali. Tapi dia, ini apa ini dulu, aduh. Jadi begitu. Tulisannya mengkhianatinya. Saat dia sangat butuhkan. Saat dia sangat butuhkan. Qala Ibnu Shalah, wa yang bagi ayu ja'ala baina kulli haditsaini dairah. Berkata Ibnu Shalah, dan sepantasnya untuk menjadikan di antara setiap dua hadis itu ada pemisah. Ada ditulis sesuatu yang bulat begitu. Jadi satu hadis pemisah. Ada yang ditulis yang bulat begini. Ada sekarang kan orang tiap hadis supaya tidak dikira bersambung. Tidak dikira apa? Bersambung. Wa mimman balaghana anhu dzalik Abu Zinadi wa Ahmad bin Hanbal wa Ibrahimul Harbiyu wa Ibnu Jarir at-Tabariyu. Dan di antara orang-orang yang telah sampai kepada kami darinya hal tersebut yaitu Abu Zinad, Ahmad bin Hanbal, Ibrahim al-Harbiyu dan Ibnu Jarir at-Tabari. Mereka memisahkan antara satu dengan yang lain. Qultu qad ra'aitu fi khatti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ibnu Katsir berkata bahwasanya saya melihat dairah itu dalam tulisan Imam Ahmad, Tulisan tangan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Khatib al-Baghdadi, wa yang bagi an yatluka ad-dairah ghaflan, dan sepantasnya meninggalkan dairah karena dia melalaikan. Fa idza qabalaha naqata fiha nuqatatan, dan jika ditemukan dairah maka ditulis padanya titik. Qala Ibnu Shalah, wa yukrahu an yaktuba Abdullah bin Fulan. Berkata Ibnu Shalah, dan dibenci untuk menulis kata Abdullah bin Fulan. Wa yaj'alu abdu akhira satrin, dengan menjadikan kata abdu di akhir baris. Paham maksudnya? Jadi antum tulis dah Abdullah bin Fulan. Tapi sudah penuh di sini. Sudah penuh, tinggal Abdu. Fulannya di bawah. Jangan. Kalau memang tidak bisa Abdu Fulan, ya Abdullah, Abdurrahman, jangan pisahkan. Abdu baru di bawah Ar-Rahman. Tidak. Kasih ke bawah saja. Supaya Abdurrahman. Ini cara menulis. Iya. Wal jalalata di awal satrin, dan kata jalala di awal baris. Bal yaktubuhuma fi satrin wahidin, bahkan keduanya ditulis pada satu baris yang sama. Qala, berkata Ibnu Shalah, wal yuhafid ala tsanai ala Allah wassalati wassalami ala rasulih, dan hendaklah menjaga atas pujian kepada Allah. Artinya kalau antum bilang tulis nama Allah, tulis pujian setelahnya. Subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Paham ini kan? Jadi tulis nama Allah, tulis lagi. Jangan diringkas. SAW, SWT. Tulis saja, itu kan pujian pada Allah. Apa artinya SWT, SAW? Tidak ada pujian. Dipahamkan? Jadi tulis saja. Tulis nama Nabi, tulis sallallahu alaihi wasallam. Tulis nama Allah, tulis azza wa jalla. Iya. Itu sepantasnya begitu. Terus Wa in takarrara fala yas'amu, dan jika berulang maka tidak ada kebosanan. Walaupun berulang. Dia bilang, wa in takarrara, walaupun berulang. Fala yas'am, jangan dia bosan. Jangan bosan. Kan itu ibadah. Bersolawat kepada Nabi. Memuji Allah, ibadah. Wa inna fihi khairun katsiran, karena padanya terdapat kebaikan yang banyak. Nanti orang baca lagi. Setiap dia baca tulisan antum, dia baca lagi itu sallallahu alaihi wasallam. Azza wa jal. Qala, berkata Ibnu Shalah, wa ma wujida min khatib Imam Ahmad min ghairi salati fa mahmulun ala annahu arada riwayah. Dan apa yang didapat di dalam tulisan tangan Imam Ahmad tanpa salawat, maka dibawa atas bahwasannya yang diinginkan oleh Imam Ahmad adalah riwayat. Kan riwayat tidak boleh ditambah.
Jadi kalau antum menulis hadis, tambahkan. Tapi dalam bab riwayat, tidak boleh ditambah-tambah. Makanya kita dapat riwayat itu tidak ada radhiyallahu anhu. Karena itu nanti kita tambah lafaz dalam riwayat. Paham kan? Jadi beda bab riwayat, meriwayatkan hadis, sama bab menulis hadis. Kalau menulis, tambahkan, jangan bosan. Qala al-Khatib, berkata al-Khatib, wa balaghani annahu kana yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nuqatan la khattan. Telah sampai kepadaku bahwasanya Imam Ahmad dahulu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara sempurna, Secara lafaz. bukan secara tulisan. Nah, artinya berarti ini udzur dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu kalau dalam menulis belum tidak tambah. Paham kan? Iya, jadi belum tidak tambah dalam tulisan, tapi belum tambah dalam lafaz. Jadi setiap belum tulis itu belum lafazkan sallallahu alaihi wasallam. Azza wa Jalla. Jadi belum tambahkan dalam lafaz, dalam tulisan tidak. Inilah kalau antum dapat tulisan Imam Ahmad, memang belum tambah dalam tulisan. Belum tambah di mana? Di ucapan, di lafaz. Terus Qala Ibnu Shalah, berkata Ibnu Shalah, "Wal yaktubu bis-salata wa taslima mujallasatan la ramzan." Dan hendaklah menulis salawat dan taslim itu secara sempurna, bukan dengan diringkas. bukan rumus. Tahu rumus tak? SW, SWT, SAW. Jangan ditulis dengan rumus. Tapi tulislah secara dengan selamat. Iya. Semuanya ditulis. Iya, terus. Qala, berkata Ibnu Shalah, "Wala yuktasaru ala qawlihi alaihi salam, yakni wal yaktub sallallahu alaihi wasallam walihatan kamilatan." Dan tidak boleh diringkas atas ucapan alaihi salam, Bahkan tidak boleh alaihissalam. yaitu hendaklah menulis kata sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang jelas dan sempurna. Nah, iya. Qala, berkata Ibnu Shalah, wal yuqabil aslu bi aslin mu'tamarin. Dan hendaklah dia mencocokkan tulisannya dengan tulisan yang dianggap. Asalnya Cocokkan, dia kan salin. Dia cocokkan dengan asalnya, kan menyalin. Beda kalau di fotokopi ya, itu biasanya sama. Tapi kalau menyalin, itu harus dia samakan dulu, jangan sampai ada yang luput. Terus, Wa ma'a nafsi agorihi mausukin bihi dhabitin. Dan bersama dengan dirinya atau selainnya yang dipercaya dengannya dan dobit. artinya dia sendiri yang menyamakan atau bersama orang lain. Qala, berkata Ibnu Shalah, wa minan nasi man syaddada wa qala la yuqabilu illa ma'a nafsihi. Dan di antara manusia ada yang tegas dan berkata tidak diterima kecuali dengan dirinya sendiri. Harus dia sendiri yang cek, iya itu sudah benar atau tidak. Qala, berkata Ibnu Shalah, wa hadza mardudun. Dan ini tidak dianggap lagi tertolak. Enggak harus. Boleh bersama orang lain. Ya, atau orang lain dia wakilkan untuk cek. Terus. Waqad takallama Syekh Abu Amrin ala ma yata'allaqu bi takhriji wa tatbibi wa tashihi wa ghairu dzalik. Dan sungguh Syekh Abu Amr telah berbicara atas apa yang berkaitan dengan takhrij, tatbib dan tashih dan selain dari hal itu. Min istilahati al-muqtaridati al-khassati ma atala al-kalama fi jiddan. Dari istilah-istilah kaidah umum dan khusus, apa yang Ibnu Shalah memperpanjang pembahasan padanya. Nah, belum berbicara panjang, kita itu kaidah-kaidah khusus. Terus. Watakallama ala kitabati ha bainal isnadaini. Ini kadang kan kita dengar dapat dah hadis. Iya. An fulan ha. Apa itu? Dah huruf ha di dalam sanad hadis antara dua sanad. Wa naha muhmalatun. Dan sungguh Syekh Abu Amr telah berbicara atas penulisan ha di antara dua sanad dan bahwasanya ha itu bertitik. Tidak bertitik. Tidak bertitik. Muhmalat tidak bertitik. Ha. Tidak bertitik. Minat tahwili au haili bainal isnadaini. Dari perubahan atau penghalang dari dua sanad. Dia bisa diartikan minat tahwil dari pergantian sanad. Jadi dia sampaikan haddatsana fulan an fulan an fulan ha haddatsana fulan berarti perpindahan sanad. Perpindahan sanad nanti ketemunya di rawi nanti setelahnya. Jadi dia pindahkan dulu berarti sanad itu ada beberapa jalur.
kemudian ketemu di jalur yang setelahnya. Paham kan? Nah, itu disebut dengan tahwil sanad atau hail atau pembatas antara dua sanad. Au ibaratan an qouli al-hadits, atau ibarat dari ucapan al-hadits. Bisa juga ha itu adalah maksudnya al-hadits secara sempurna. Qultu, Ibnu Katsir berkata, wa minan nas man yutawahhamu anna qaul mu'jamatun, dan di antara manusia ada yang menyangka bahwasanya kha itu bertitik. Nah, ada yang mengatakan kha yaitu pakai titik. Ai isnadun akharu. Nah, maknanya bukan tahwil as-sanad, tapi kha sanad yang lain atau hadits yang lain. Paham kan? Iya, akhar pakai kha sanad yang lain. Wal masyhuru al-awwalu, yang masyhurnya yang pertama. Wa haka ba'duhum ijma' alaihi, dan sebagian mereka menghikayatkan ijma' atasnya. Hikayatkan ijma' bahwa yang benarnya adalah ha, bukan apa? Oh, iya, dan itu maknanya tahwil al-sanad. Alhamdulillah, kita cukupkan. Jenis berikutnya adalah sifat dalam riwayatan hadis. Insyaallah taala kita lanjut lagi temuan kita besok. Subhanallah. Hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.